Ternyata benar ya kata Google tentang julukan kota Solo. Kota yang bersih, rapi, sehat, dan indah. Bisa kita lihat dari sepanjang jalan di kota Solo. Kebersihan dan kerapihan serta kesehatan infrastruktur selalu dijaga oleh pemerintahnya. Dan yang terakhir adalah keindahan. Kota Solo selalu menjajakan sajian yang berselera. Itu menurutku. Dan yang membuatku yakin untuk menetap di kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian, sehat semua kan? Semoga kesehatan menyertai kalian semua ya. Video ini kita persembahkan untuk kamu. Ya kamu yang sudah lama di rumah saja dan belum sempat untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Solo. Pasar Klewer. Menurutku, Pasar Klewer adalah surganya fashion orang Solo. Iya, di atas tanah 12.500 meter persegi terdapat kurang lebih 2075 kios yang menjual berbagai produk, mulai dari aneka batik, jeans, kemeja, pakaian anak-anak, keperluan pernikahan, hingga pakaian adat dari berbagai daerah. Usut punya usut, Pasar Klewer ternyata memiliki sebutan nama lain, yaitu Pasar Selompretan. Mengapa sih namanya bisa Selompretan? Selompretan itu diambil dari suara kereta api ketika akan berangkat yang mirip dengan tiupan trompet. Ya, pada zaman itu Pasar Klewer merupakan tempat pemberhentian kereta api yang digunakan sebagai tempat berjualannya para pedagang pribumi. Di sepanjang lorong pasar, aku dan teman-temanku terheran-heran. Mengapa kain batik banyak dijajakan oleh pedagang di sini? Kain batik yang tampak menjuntai tidak beraturan. Ternyata sejarah menjelaskan bahwa pasar Selompretan ini merupakan tempat para pedagang kecil yang menawarkan barang dagangan berupa kain batik yang diletakkan di pundaknya sehingga tampak menjuntai tidak beraturan atau berkeleweran. Pasar Klewer pun mulai berkembang pada tahun 1942 sampai 1945. Para pedagangnya pun awalnya adalah orang-orang yang berjualan di daerah Banjarsari dan Supit Urang. Dan pada tahun 1968, Pasar Klewer semakin menunjukkan eksistensinya dan perkembangannya menjadi lebih baik. Tepat pada tahun 1970, tepatnya 9 Juni 1970, dibangunlah bangunan pasar bertingkat permanen yang gunanya adalah menampung para pedagang dan secara langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang kedua, yaitu Presiden Soeharto. Setelah bercengkrama cukup panjang, aku dan temanku dapat menyimpulkan bahwa
Pandemi ini membunuh semua lini kehidupan, tak terkecuali usaha ibu ini. Iya, sebelum pandemi, ia sanggup menghabiskan beratus-ratus tusuk dalam sehari. Sedangkan sekarang, ia hanya bisa bersyukur, mengucapkan syukur yang tak terukur ketika dagangannya bisa dibeli oleh orang, iya, walau hanya beberapa tusuk saja. Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta dahulu kala adalah masjid yang bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat. Masjid ini dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat, masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Bangunan yang pertama dibangun atau yang dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubuwono IV yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggara berbagai ritual yang terkait dengan agama, seperti sekaten dan Maulid Nabi. Yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Mengenal Masjid Agung Surakarta rasanya tidak lepas dari peran-peran penting raja-raja kita terdahulu. Kita cukup berterima kasih kepada raja-raja yang terdahulu, karena berkat beliau, kita sebagai rakyat Solo bisa memiliki masjid agung, masjid terbesar di kota Solo, masjid yang dibanggakan oleh orang-orang Solo, dan untuk tempat berkumpul-kumpul orang-orang baik di daerah Solo.